Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayat 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan hari ini temanya adalah cara pandang kita menentukan keberhasilan kita. Firman Tuhan ditekankan di sana ketika Tuhan memberikan jawab kepada ahli hukum Taurat ini. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Apa yang kau baca di sana?" Saudaraku, mengapa firman Tuhan ini menekankan membaca? Apa perlunya firman Tuhan ini mewajibkan kita untuk membaca firman Tuhan ini? Dan firman Tuhan ini dikatakan membaca, kata lainnya itu melihat. Melihat dan membaca ini ditujukan kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak menjawab ahli hukum Taurat itu dengan mengatakan, "Menurutmu hukum-hukum Taurat itu apa? Menurutmu adalah apa yang sedang berkembang di lingkungan kita? Menurutmu apa yang terjadi pada masa ini?" Tidak, tapi Tuhan justru menunjukkan bahwa keberhasilan orang itu dalam kehidupannya yaitu dengan cara memandang, membaca, melihat firman Tuhan. Dan melihat firman Tuhan ini sangat berguna sekali, saudaraku. Cara membaca firman Tuhan ini memang tergantung kepada kita. Kita mau pakai kacamata minus yang bisa melihat dengan jarak jauh, atau dengan kacamata plus yang hanya dekat saja, atau kita bisa memakai kacamata hitam untuk melihat, membaca firman Tuhan, atau kacamata yang coklat. Nah, saudaraku, itu tergantung kita membacanya. Yang artinya bahwa apa yang kita baca dari firman Tuhan itu akan menentukan keberhasilan kita, akan menentukan masa depan kita yang lebih baik. Dan ini sungguh luar biasa bahwa Tuhan Yesus itu menunjukkan kepada ahli Taurat itu untuk membaca firman Tuhan. Demikian juga dengan kita, bahwa kita jika ada masalah-masalah dalam kehidupan kita, maka kita diharuskan konsentrasi penuh kepada firman Tuhan, membaca firman Tuhan, melihat firman Tuhan, dan bagaimana supaya kita ini bisa berhasil dalam hidup ini. Saudaraku sekalian, firman Tuhan ini menghendaki kita adalah bertumbuh iman kita. Bertumbuh itu memerlukan perubahan. Ya, dari kecil, kalau pohon itu dari bibit yang kecil lalu bertumbuh, bercakap, berbuah, dan itu membutuhkan perubahan. Kalau kita ingin hidup kita berhasil melihat keadaan kita, melihat masa depan kita, maka kita harus bertumbuh sesuai kebenaran firman Tuhan. Para ahli hukum Taurat itu ditujukan kepada Tuhan Yesus, "Apa yang kau baca menurut hukum Taurat? Apa yang kau baca menurut firman Tuhan itu?" Dan Tuhan tidak menunjukkan apa yang dia harus berbagai macam cara harus
dia praktekkan dalam antar istiadat mereka, tapi Tuhan menunjukkan firman Tuhan. Cara pandang kita ini juga akan mempengaruhi kehidupan kita. Saudaraku, mungkin kita sadar atau tidak, kita berhasil atau tidak dalam pandemi ini, itu cara kita memandang kasus dari pandemi ini. Kalau kita merasa dengan adanya pandemi ini lalu kita mengatakan, wah ini kan jadi masalah, wah ini kan justru pandemi ini membuat kita menjadi turun, atau justru yang lain memandang, ini kesempatan, ada pandemi, dengan pandemi ini maka kami bisa melakukannya, tidak bekerja di luar yang jauh dari keluarga, justru kami punya kesempatan kumpul dengan keluarga, dekat dengan keluarga. Itu tergantung kita memandang masalah kita, yaitu pandemi yang terjadi ini. Saudaraku, kita diberitahukan kepada Tuhan, Tuhan memberitahukan kepada kita supaya kita membaca firman Tuhan, melihat firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itu akan merubah cara pandang kita tentang hidup ini. Saudaraku sekalian, ada yang paling baik itu adalah memang mengikuti bagaimana kehendak Tuhan. Cara pandang kita mungkin, apakah dalam musim pandemi ini saatnya kita menabur, ataukah saatnya kita menahan untuk menabur, ataukah kita berusaha mencari teman-teman yang baru? Saudara tahu, kalau dahulu bisa kumpul sebelum pandemi, banyak teman yang dekat ya. Kita bisa melihat teman-teman kita begitu dekat dengan kita, saling menyapa. Dan bagaimana dengan pandemi yang sudah ada ini? Apakah teman-teman kita juga saling menyapa kita? Akan kesulitan. Bahkan mungkin orang sudah mulai cuek, orang sudah mulai tidak menghiraukan dengan kita. Kalau toh terhubung dengan WA, itu WA-nya cuma dilihat aja ya. WA-nya itu tidak pernah dikomentari, WA-nya tidak pernah dikasih mantap, tidak dikasih respon, cuma dilihat ada dalam grup itu. Sudah, ini menunjukkan apa cara pandang kita dalam menghadapi situasi itu, saudaraku sekalian. Dan semakin kita membatasi diri, maka semakin kecil kesempatan kita untuk berhasil. Semakin kita tidak melebarkan hubungan kita dengan saudara-saudara yang lain, maka kesempatan itu juga semakin kecil, pengetahuan kita bertambah. Asal dalam kita melihat itu adalah teman-teman yang baik, grup-grup kita yang baik, dan itu akan mendorong kita supaya menjadi orang yang semakin baik di hadapan Tuhan. Saudaraku, membaca firman Tuhan itu juga melihat firman Tuhan itu akan menolong kita supaya kita itu menjadi seperti Allah. Mengapa? Ya kalau kita seperti Allah. Saudaraku, pertama kali dalam firman Tuhan, Allah tidak menunjukkan akulah kasih. Ya. Tuhan tidak menunjukkan akulah yang maha kuasa, akulah yang memberkati, akulah yang menyembuhkan, akulah yang berbuat baik kepadamu. Tidak. Justru ketika saudara membuka firman Tuhan dalam Alkitab ini, justru Allah mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mengapa itu? Itu adalah menciptakan, itu adalah satu kreator, kreatif. Jadi saudara dan saya ini diciptakan oleh Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya itu kreator. Kita adalah diciptakan Tuhan supaya kita memiliki kreativitas yang tinggi. Kalau menghadapi pandemi yang seperti ini, maka sikap kita itu tergantung kepada kita. Kalau kita memang adalah salah satu ciptaan Tuhan, bahwa kita adalah juga kreator, maka kita juga harusnya kreatif dalam menghadapi masalah ini.
itu hanya berhadapan muka. Wah, harus cepat-cepat dirubah sekarang. Berdagangnya tidak lagi bertatap muka langsung. Harus apa? Mau tidak mau harus belajar teknologi yang tinggi yang sedapat mungkin kita kuasai. Harus berdagang sekarang, harus pakai web, dan mungkin kita bisa pakai marketing yang luar biasa melalui medsos, melalui apa saja yang terjadi sekarang ini, bisa menjangkau orang lain melalui marketplace seperti itu ya. Itu adalah supaya kita kreatif. Demikian juga kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, maka kita juga menjadi orang yang kerdil, dan kita menjadi posisi kita menjadi sepi. Wah, ini gara-gara PPKM ini menjadi terbatas, penghasilan kami turun, ya usaha kami menjadi turun, semua menjadi macet karena seperti ini. Tapi percaya bahwa PPKM itu bisa dirubah Tuhan. Percayalah, pasti Kristus menolong. Percayalah, pasti Kristus menolong kita. Jadi Tuhan sanggup merubah situasi yang tidak menentu ini menjadi keberhasilan bagi anak-anak Tuhan, asal anak-anak Tuhan itu terus rajin membaca, melihat firman Tuhan, karena firman Tuhan ini mencukupi segala kebutuhan manusia yang ada di muka bumi ini. Saudaraku sekalian, yang berikutnya dikatakan bagaimana supaya kita ini bisa menolong orang lain, bagaimana kita bisa keluar untuk melayani orang lain. Maka kita pertama harus kembali kepada keluarga. Kalau dahulu kita tidak, yang bapak-bapak sering bekerja dan kemudian tidak sering di rumah, maka Tuhan sekarang juga mengajarkan kepada kita supaya lebih banyak di rumah, untuk bertemu dengan anak-anak kita, untuk bertemu dengan keluarga kita, dengan istri kita, untuk meningkatkan hubungan komunikasi yang baik dengan keluarga kita. Saudaraku, ini tujuan yang baik. Kalau kita ingin merubah dunia, dimulai dari keluarga kita. Kalau kita ingin memberkati orang lain, dimulai dari keluarga kita. Komunikasi yang baik. Kalau kita gagal berinvestasi dalam keluarga kita, pasti kita akan gagal berinvestasi di luar kita. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita di Amsal pasal 4. Saya bacakan ya, Amsal pasal 4 ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Wah, luar biasa. Firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa cara pandang kita itu berbeda dengan cara pandang dari Allah menghadapi masalah. Saudara, kalau kita ingin berhasil, maka kita pakai cara pandang Allah untuk menyelesaikan, memperbaiki segala permasalahan yang kita hadapi. Saudaraku, Tuhan pertama kali memakai orang-orang tertentu dalam firman Tuhan itu dirubah identitasnya. Saul yang begitu luar biasa kejahatannya dirubah oleh Tuhan supaya dia memiliki pandangan Allah, dia dipakai Allah itu diganti namanya menjadi Paulus. Kalau dahulu dia membenci anak-anak Tuhan, tapi Tuhan merubah pandangannya dan dipakai oleh Tuhan menjadi Paulus yang melayani anak-anak Tuhan sampai dalam kehidupannya. Saudaraku sekalian, di luar sana banyak orang tidak percaya ke Paulus, bahkan
orang mengejek, ya Paulus itu soal fitnah, Paulus itu memutarbalikkan firman Tuhan, Paulus itu melebihi Yesus Kristus, Paulus ya macam-macam, silakan aja. Tapi Paulus itu Tuhan sendiri yang memilih, Tuhan sendiri yang menolong kehidupan Paulus supaya cara pandangnya itu cara pandang Allah biar dirubah, dia mengalami perubahan yang luar biasa, dan sekarang dia menjadi orang yang sungguh mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Ya saudara sekalian, dan mereka yang menuduh Paulus, ya ini orang Saul yang membunuh orang Kristen, sekarang dipilih menjadi rasul. Siapa saksinya untuk menjadi rasul? Saudara kasih tahu, Paulus itu keluar dari Yerusalem untuk mengejar orang Kristen itu bukan sendirian, tapi dia rombongan. Dia rombongan membawa surat kuasa dari imam untuk menganiaya orang Kristen itu tidak sendirian. Nah, bisa bayangkan kalau sendirian dia kejar-kejar orang Kristen, di mana mungkin dia bisa menggunakan kesempatan itu. Tapi dia dengan rombongan dia menggunakan itu. Dan ketika Rasul Paulus itu didatangi Tuhan dengan sinar yang luar biasa menyala itu, yang dikatakan tidak silau seperti matahari, tapi kuasanya sinar itu bisa membutakan matanya. Orang-orang yang mengikuti Paulus ada di sekitarnya. Bahkan teman-teman Rasul Paulus inilah ketika matanya itu buta oleh karena sinar itu, maka teman-temannya inilah yang membawa. Dan ketika sudah bertemu dengan anak-anak Tuhan, justru Paulus itu harus pergi ke Yerusalem untuk apa? Untuk menemui rasul-rasul yang lain, baik Yohanes maupun Petrus. Untuk apa? Ya, itu Petrus dan Yohanes dan Yakobus dan murid-murid Yesus yang lain itu menguji tentang Rasul Paulus. Apakah memang benar Rasul Paulus ini dipakai oleh Tuhan? Diuji di sana, dan pada akhirnya Petrus itu mewakili saudara-saudaranya itu yakin bahwa Petrus itu mengatakan bahwa Paulus ini memang dipakai oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain selain Yahudi. Saudaraku sekalian, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa kita jangan membiarkan mata kita memandang ke belakang, memandang situasi yang terjadi hari ini, tapi hendaklah kita memandang ke depan, bahwa di depan itu ada masa depan yang baik. Dan Tuhan mengatakan kepada kita, dan tatapan matamu tetap ke muka, karena apa? Di muka itu ada masa depan, di depan itu ada Allah yang sedang menunggu kita supaya kita ini berhasil. Dan Tuhan mengatakan, tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Saudara tahu, tetap jalan yang rata, yang lurus saja. Kalau ada orang yang ingin menjadi pegawai negeri tidak dengan jalan rata, oh bisa, gitu kan? Kalau punya uang banyak, udah jalan belok kiri belok kanan lah. Bagaimana caranya untuk menjadi pegawai negeri? Atau ada orang ingin berhasil, bagaimana caranya? Oh, dia menggunakan berbagai macam cara. Tapi firman Tuhan, gunakanlah, sudah lurus saja. Biar aja dunia ini berbelok-belok melihat kiri kanan, tapi maka kita melakukan sesuai firman Tuhan yang dikehendaki, berjalan yang rata saja. Ya biasa-biasa sajalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dan itu akan menolong kita supaya kita berhasil. Saudaraku sekalian, inilah firman Tuhan yang mendorong kita. Dan orang-orang ahli hukum Taurat dalam firman Tuhan itu, dia mengerti apa yang dia baca itu tentang hukum Tuhan, tapi dia tidak pernah melakukannya. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, benarlah jawabanmu, kalau demikian lakukanlah. Saudaraku, mungkin kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah membaca firman Tuhan, sudah merenungkan firman Tuhan. Begitu firman Tuhan kita terima ini, mari kita lakukan, mari kita praktekkan dalam
kehidupan ini. Kalau itu yang kita lakukan, maka Tuhan akan menolong kita supaya kita berhasil di dalam hidup kita, berhasil dalam PPKM ini. Ingatlah, percayalah, pasti Tuhan menolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan ini. Dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita, mendorong kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang memberkati kami yang sudah mendengarkan firman-Mu ini, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itulah yang akan memberikan keberhasilan bagi kami. Biarlah ya Tuhan, kami terus melakukan kebenaran firman-Mu seperti Tuhan kehendaki bagi kami, sehingga kami akan menjadi orang yang berhasil dalam hidup kami di masa-masa yang sulit ini maupun di masa-masa yang akan datang. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.